Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita lanjutkan kembali pengkajian kitab Fathul Izzariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul harfi israri awqati. Bab ini akan menjelaskan bab jima dan juga rahasia waktu kita melakukan jima. Iklan, ketahuilah, annal maqsud dan a'zama, bahwa tujuan yang terpenting minan nikahi dari nikah itu at-ta'abudu adalah beribadah, wa taqarrubu dan juga mendekatkan diri kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa itba'u sunnatur rasuli dan menjalankan sunnah Rasul, wa tahsilul waladi wan nasri serta menghasilkan anak dan keturunan. Li'an Nabi bahwa al-alami wa tiwamahu dengan nikah akan tetap dan stabil alam ini. Wa bitarkihi wa imanihi kharabahu wa dinasahu, dan dengan meninggalkan menikah maka akan rusak dan binasa alam ini. Baik, akan sedikit saya jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini mulai ke pembahasan inti ya. Jika di video sebelumnya itu masih menerangkan tentang muqaddimah, ini pembahasan inti akan menerangkan, menjelaskan tentang jima dan juga hasil waktunya. Tetapi saya belum sampai membahas ke sana ya, karena agak cukup panjang juga. Ketahuilah anal maksud dan Allah, bahwa tujuan yang terpenting kita itu melakukan menikah. Nah, sebelum ke yang lebih dalam, kita kan harus tahu dulu dong apa sih tujuan kita itu melakukan menikah. Ini penting banget, apalagi bagi yang di luar sana yang belum menikah, bagi para pemuda, bagi para gadis gitu ya, belum menikah, harus tahu dulu nih mau nikah itu bertujuannya apa. Jadi jangan sampai kita itu ketika kita melakukan akad ijab qabul itu berpikir bahwa ijab qabul itu suatu seremonial misalkan, ataupun ya suatu adat yang biasa dilakukan di adat suatu daerah. Jangan sampai berpikir seperti itu ya. Jadi ketika kita berijab qabul melakukan nikah, di sanalah kita awal mula niatnya yang harus ditekankan di dalam hati kita, gitu. Karena kalau udah salah niat ya dikhawatirkan nantinya itu akan salah juga gitu. Tetapi kalau dimulai kita sudah niatnya yang baik sesuai dengan apa yang harus ditentukan oleh Allah, insya Allah nanti rumah tangganya walaupun akan mendapati berbagai ya namanya juga rumah tangga, tetapi ketika suami dan istri awal mulanya sudah mempunyai niat yang baik untuk melakukan ibadah, insya Allah akan bisa dihadapi gitu ya dengan suami istri kita tersebut. Jadi dikatakan bahwa tujuan kita melakukan menikah, tujuan agung, tujuan yang paling penting itu bisa saja yang pertama kita harus diniati dengan mengagungkan pernikahan, gitu ya. Jadi harus diniati di dalam hati kita yang sudah menikah pun, yang kalau baru tahu ini ya kita refresh kembali niatnya seperti itu ya. Jadi harus diniatkan di dalam hati kita ingin mengagungkan pernikahan. Jika sudah ada tertanam di dalam hati kita, terus kita dengan sering mengaji, kita mendengarkan apa faedah-faedahnya nikah, apa keunggulan-keunggulan nikah, sehingga tertanam di dalam hati bahwa pernikahan ini adalah sesuatu hal yang harus kita agungkan. Maka insya Allah jika sudah tertanam di dalam hati kita seperti itu, maka tidak akan ada yang melakukan suatu perzinahan. Baik itu yang masih gadis pemuda ataupun yang sudah mempunyai istri, suami mungkin alhamdulillah begitu ya, yang zina muhsan begitu, maka tidak akan ada itu sampai terjerumus ke dalam perzinahan, karena dia sudah mengerti betapa agungnya di dalam suatu pernikahan. Itulah secara pendeknya begitu ya. Kemudian jadikanlah pernikahan itu mencari kawan. Jadi ketika suami mempunyai istri, jadikanlah istri kamu itu kawan. Ketika istri mempunyai suami, jadikanlah suami kita itu adalah kawan. Kawan untuk apa? Kawan untuk beribadah.
Ya, kawan untuk beribadah. Ketika kita mau ngaji Quran gitu ya, ataupun kita mau menuntut ilmu yang lainnya, kita lakukan dengan sendiri itu terasa berat begitu. Ketika kita mau melakukan ibadah yang lain, misalkan kita mau sholat yang fardu ataupun sunnah, kok rasanya berat begitu ya. Misalkan yang berkata suami, maka layaknya kita sebagai istri menjadi teman untuk suaminya penyemangat ibadah. Seperti itu. Ketika istrinya merasa malas untuk melakukan beribadah, di sanalah ada peran suami yang mengingatkan kepada istri menjadi teman apa? Menjadi teman untuk melakukan beribadah bersama-sama. Jadi ketika malas, baik itu suami ataupun istri, ataupun ketika lemah keimanannya, maka ada itulah fungsinya sebagai suami ataupun sebagai istri yang menjadikan dorongan penyemangat yang kuat untuk kita melakukan beribadah kepada Allah. Jadi diniatkanlah seperti itu ya. Jadi tujuan kita menikah ingin mencari teman untuk beribadah kepada Allah. Ya itu kalau misalkan kita tepat mencari suami ataupun mencari istrinya. Tapi kalau misalkan istrinya yang nggak bisa beribadah, kemudian suaminya juga nggak bisa beribadah sama sekali, ya apa nanti di dalam pernikahan itu yang akan terjadi? Ya kalau seperti itu ya kita menunggu keajaiban saja. Allah memberikan hidayah dan taufiknya seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam niat kita menikah, jadikanlah pasangan kita itu setiap hari semakin dekat kepada Allah. Jadi jadikanlah diri kita ini sebagai seorang istri ataupun sebagai suami yang selalu mendekatkan diri pasangan kita itu kepada Allah. Seperti itu. Jadi ketika itu kan biasa ya, di dalam kehidupan dan di dalam keimanan itu nggak bisa terus stabil gitu. Kadang iman seseorang bisa saja lagi meningkat, terkadang iman seseorang mungkin saja ketika melemah gitu. Nah fungsinya adalah seorang istri ataupun seorang suami yang selalu bisa mengingatkan kepada pasangannya agar setiap hari yang dilalui bersama, agar setiap waktu yang dilalui bersama itu saling mengingatkan agar kita semakin takarub, agar kita tuh semakin dekat kepada Allah. Apa hikmah yang didapat ketika selaku pasangan kita masing-masing hati kita itu semakin dekat kepada Allah? Maka itu akan menjauhi kita dari rasa curiga kepada pasangan kita. Ya, akan menjauhi dari rasa curiga. Jadi kita kepada pasangan semakin besar kepercayaan kita kepada suami. Begitu juga suami kepada istri semakin besar kepercayaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan suami nelfon gitu ya di pekerjaannya gitu kepada istrinya gitu, kok gak diangkat juga gitu, ataupun sebaliknya istrinya yang menelpon suaminya di pekerjaannya itu kagak diangkat juga. Gak ada di dalam hati naluri seorang istri ataupun seorang suami untuk berpikiran negatif kepada pasangannya itu. Kenapa gak ada berpikiran negatif? Ya karena udah tertanam di dalam rasa hati baik seorang istri ataupun suami kepercayaan kepada pasangannya masing-masing seperti itu. Gak berpikir yang aneh-aneh dan yang gak berpikir negatif. Oh kata suaminya mungkin istri saya sedang sholat gitu. Oh mungkin istri saya sedang tertidur gitu. Oh mungkin suami saya nanggung lagi kerja. Jadi gak ada itu berpikiran negatif. Tetapi hal itu tidak mudah. Hal itu bisa terjalin ketika pasangan kita baik istri dan juga suami semakin hari semakin takut kepada Allah seperti itu. Tetapi berbeda dengan misalkan yang semakin hari justru semakin fasik, semakin hari justru semakin banyak melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Itu akan sulit sekali menimbulkan rasa kepercayaan baik kepada istri ataupun kepada suami gitu. Nanti timbulnya bisa ya curiga dan bisa apa aja gitu selain dari itu. Nah itulah salah satu dari hikmahnya kita semakin mengingatkan diri kita dan juga kepada pasangan kita untuk semakin bertakwa kepada Allah seperti itu ya. Dan jadikanlah tujuan kita menikah ini mencari kawan untuk apa? Mencari kawan untuk berbakti kita kepada orang tua.
Nah ini yang jadi kita jika sudah menikah, kita itu gak boleh ego. Kita gak boleh ego hanya memikirkan rumah tangga kita saja. Artinya mesti ingat, kita sebagai seorang istri yang sudah mempunyai suami juga yang sudah mempunyai istri, ingat loh, peran orang tua di belakang kita. Kita gak mungkin terlahir ke dunia ini tanpa kedua orang tua kita. Jadi carilah seorang istri yang bisa menghargai ibu bapaknya, dan carilah suami yang bisa menghargai ibu bapak kita juga, begitu. Karena nisbatnya juga kan ketika kita menikahi suami menikahi istri, maka kan ke orang tua istrinya nisbatnya menjadi apa? Nisbatnya itu kan menjadi seorang ibu dan menjadi seorang bapak. Bahkan di dalam fikih tidak batal kan wudunya gitu. Misalkan suami kita bersentuhan kulit dengan ibu kita, maka kan nggak batal suami kita bersentuhan kulit dengan ibu kita. Karena apa? Karena nisbatnya itu sudah menjadi seorang anak gitu. Maka di dalam fikih itu diatur ketika kita seorang istri mempunyai ibu bapak, ketika suami yang mempunyai ibu bapak, maka suami yang harus selalu mengingatkan kepada istrinya. Suami yang harus selalu mengingatkan sekali lagi kepada istrinya akan perhatiannya kepada ibu dan ibu bapaknya. Begitu juga sebaliknya, istrinya yang harus selalu mengingatkan kepada suaminya kepedulian, mengingatkan kepada ibu bapaknya. Kemudian setelah itu lakukanlah kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Lakukanlah kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Kita sebagai seorang istri sebaiknya jangan terlalu banyak menuntut kepada suami. Dan begitu juga suami kepada istrinya, jangan terlalu banyak menuntut kepada istrinya. Karena setiap manusia itu mempunyai, bisa dikatakan kelebihan itu ataupun kekurangannya masing-masing. Tidak semua hal itu bisa dilakukan oleh suami kita, dan tidak bisa semua hal itu dilakukan oleh istri kita. Misalkan contoh, seorang suami itu wajib untuk memberi bekah kepada istrinya. Maka suaminya keluar dari rumah, dia mencari bekah dengan bekah yang halal tentunya, yang berkah itu bagi keluarganya. Tetapi kan yang menentukan hasil bukan suami kita. Yang menentukan hasil itu secara hakikatnya adalah Allah. Misalkan contoh, seorang suami itu wajib untuk memberi bekah kepada istrinya. Maka suaminya keluar dari rumah, dia mencari bekah dengan bekah yang halal tentunya, yang berkah itu bagi keluarganya. Tetapi kan yang menentukan hasil bukan suami kita. Yang menentukan hasil itu secara hakikatnya adalah Allah. Seorang suami hanya keluar dari rumah, hanya menjalankan ikhtiarnya itu. Kemudian di suatu waktu suaminya merasa sedih sekali karena apa yang diharapkannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bisa saja kan terjadi di dalam suatu usaha begitu, misalkan pulang ke rumah dan menghasilkan uang besar sekali, itu udah pasti secara manusiawi itu hati suami ketika mau pulang ke rumah dengan penuh rasa hati yang banyak berdebar gitu. Mungkin juga ada rasa ketakutan, udah jelas ada kesedihan, itu secara manusiawi gitu. Sudah mempunyai rasa seperti itu, suami udah capek dia melakukan bekerja. Ketika dia pulang ke rumah, ketika istrinya berkata apa hasilnya hari ini, dan suami berkata enggak ada hasilnya sama sekali. Kemudian di situ mengeluarkan istrinya dengan nada perkataan yang sangat menusuk ke hati suami, ya bagaimana gitu. Coba bayangkan apa yang dirasakan oleh hati suami kita. Dia udah lelah, dia udah capek seperti itu ya, dan dia juga mempunyai kecewa gitu. Seharusnya kan menjadi istri yang baik ketika suami menghadapi seperti itu. Maka enaknya istrinya berkata, ya tidak apa-apalah kan, mungkin hari ini belum ada bagian buat kita. Maka saya akan bisa lebih bersabar di muka bumi ini. Karena di dunia itu masih bisa bersabar. Sedangkan kalau naudzubillah saya masukkan ke dalam neraka Allah, tidak akan ada satu orang pun yang sangat bersabar di neraka Allah. Nah dengan jawaban seperti itu akan membuat hati seorang suami itu ya meleleh ya. Dan ibaratlah seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak menuntut yang memang sudah diusahakan oleh suami kita. Begitu juga suami yang jangan terlalu banyak menuntut kepada istrinya. Misalkan istrinya masak dengan masakan yang semakin dia bisa memasak, karena istrinya juga kan bukan seorang
seorang koki gitu ya, wajar kalau misalkan pasangannya itu kurang enak atau kurang nikmat gitu ya, sehingga suaminya berkata, oh masakan apa ini kurang enak atau kurang garam atau kurang gimana. Nah itu kan sebenarnya bisa melukai hati seorang istrinya. Ya habis udah gimana, emang mampunya istri udah segitu bisa masaknya, ya nikmatilah ya dengan kekurangan istrinya tersebut seperti itu. Jadi sekarang gini ya, Siti Khadijah, kita tahu kan siapa Siti Khadijah itu, istrinya Rasulullah SAW yang begitu dicintai oleh Rasulullah. Siti Khadijah, kita tahu kan siapa Siti Khadijah itu, istrinya Rasulullah SAW yang begitu dicintai oleh Rasulullah. Ketika Siti Khadijah, kita kan tahu bahwa Siti Khadijah itu adalah seorang janda yang sudah berumur menikahi Rasulullah, yang mana Rasulullah pada waktu itu masih menjadi umurnya lebih muda, dan kita tahu bahwa ketampanan Rasulullah itu adalah ketampanan mukjizat yang dimiliki setengahnya oleh Rasulullah begitu. Nah, maka pada waktu itu para gadis-gadis, para wanita begitu ya, yang ada di daerah Makkah gitu berkata kepada Siti Khadijah, ya Khadijah, kamu tuh senang sekali mau menikah dengan Rasulullah. Kamu tuh pasti akan bersenang-senang gitu dengan Rasulullah. Karena waktu itu Rasulullah belum menjadi Rasul, dan maksudnya dengan Muhammad gitu, waktu itu berkata seperti itu. Karena Muhammad itu kan seorang bujangan, dia tampan, dia baik, orangnya begitu, akhlaknya juga baik, dan dia lebih muda daripada kamu. Jadi banyak yang ngiri kayaknya gitu kepada Siti Khadijah. Itu kamu akan bersenang-senang sekali dengan Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah kepada perempuan-perempuan di Makkah tersebut? Kata Siti Khadijah berkata kepada wanita-wanita tersebut, demi Allah, ketika saya menikah dengan Rasulullah, dengan Muhammad maksudnya, tidak ada terbersit di dalam hati saya ingin bersenang-senang dengan Rasulullah. Tetapi yang ada di dalam hati saya, bagaimana saya menjadi seorang istri, menjadi seorang wanita yang bisa menyenangkan Rasulullah. Masya Allah, wanita yang begitu luar biasa. Jadi tidak ada keegoan di dalam hati Siti Khadijah, tidak ada berpikir saya ingin disenangkan oleh suami, tetapi Siti Khadijah berpikir bagaimana suami saya bisa senang akan adanya diri saya. Seperti itu. Jadi suatu panutan bagi seorang istri-istri, termasuk untuk saya pribadi, yang disampaikan oleh Siti Khadijah kepada wanita-wanita Arab pada waktu itu. Nah, jadi sekali lagi mungkin inti dari pembahasan kita kali ini, bagi siapapun yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, mesti ingat tujuan menikah itu adalah ta'abud, itu adalah beribadah, dan juga ingin meningkatkan taqarrub, ingin meningkatkan lebih dekat diri kita kepada Allah bersama dengan pasangan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.